Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Pada pelajaran fikih pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran serta peta konsep telah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian dalam pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan materi, itu masih bab 1, itu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Poin B-nya adalah kedudukan air dalam bersuci. Jadi dalam poin ini kita akan membahas yang pertama, air sebagai alat bersuci. Poin yang kedua adalah pembagian air ditinjau dari tingkatnya. Yang ketiga, pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air sebagai alat untuk bersuci. Tahukah kita bahwa air merupakan alat bersuci yang utama, terbagi menjadi beberapa bagian. Alat yang paling utama adalah untuk bersuci adalah air. Namun semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan kita sampaikan berikut ini. Yang kedua, pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Mari kita lihat dan kita cermati tabel-tabel yang di bawah ini. Air suci dan mensucikan. Tabel 1, klasifikasi air berdasarkan dasar dan hukumnya. Kita lihat ayat dan hadisnya. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Artinya, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Hasil penemuannya adalah kategori air dan status air tersebut. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air mutlak.
Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Artinya kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Itu kategori air hujan, statusnya air mutlak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, si orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakan untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, wa tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud serta Tirmizi dan Nasa'i. Yang keempat adalah yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam sebuah hadis, yang artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Itu masuk dalam kategori air sungai dan air mutlak. Yang kelima adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Nasa'i. Yang artinya sesungguhnya air sumur adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW takbir dalam salat, beliau terdiam sesaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, demi kemuliaan ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika berdiam sesaat di antara takbir dan membaca Al-Fatihah? Rasulullah menjawab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan Nasa'i, yang artinya, ya Allah, jauhkan diriku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Nasa'i. Apakah yang kita temukan dalam tabel di atas? Dalam kolom status air sebelumnya menunjukkan status air yang sama, yaitu air mutlak. Air ini disebut juga dengan air suci dan mensucikan.
Air ini disebut juga air suci dan mensucikan, adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya. Pertama, warna, rasa, dan baunya tidak mengalami perubahan. Kita juga menemukan 7 kategori air yang termasuk air mutlak berdasarkan hukum di atas. Yang pertama, air hujan. Itu terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 11 dan surat Al-Furqan ayat 48. Yang kedua, air laut, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Kemudian air sungai, seperti yang dijelaskan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian ada air sumur, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Kemudian air mata air, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Kemudian air es, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Mari kita cermati air suci yang tidak mensucikan sebagai benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya air suci bersampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan bau, dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Mari kita identifikasi benda-benda berikut: minyak melati, kuah soto, dan adonan untuk membuat roti. Ketiganya menyertakan air yang suci dan mensucikan. Kesucian air yang ada di masing-masing dapat terjaga, namun tidak lagi mensucikan. Warna, rasa, dan baunya tidak lagi seperti semula. Rasa air dalam minyak melati tawar dan pekat. Kuah soto menjadi asin dan sedap, dan adonan kue menjadi manis rasanya. Semua itu sudah mengalami perubahan. Yang kedua namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur besaran 2 kullah. Ayo kita mengkonversi satuan volume air 2 kullah sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel ini. Konversi volume air 2 kullah dengan menggunakan berbagai satuan. Ukuran yang digunakan kilogram. Konversi hasil 2 kullah sama dengan 81 kati sam, dan 1 kati setara dengan 2,5 kilogram. Dengan demikian 2 kullah kurang lebih berisikan 195.112 kilogram. Yang kedua, satuan yang digunakan, ukuran yang digunakan adalah liter.
2 kullah sama dengan 10 sampai 15 tin yang dapat disertakan dengan kurang lebih 270 liter air. Yang ketiga adalah hasta. Kolam penampung yang berbentuk persegi 4, maka 2 kullah air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berfuran sekitar 56 cm. Kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kullah sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta atau 90 cm, dan diameter lebarnya 1 hasta 45 cm. Kemudian air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat. Buah-buahan yang segar biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Ketika dibelah, air akan menetes dengan sendirinya. Bagi orang yang kehabisan bekal air di hutan belantara, terkadang menebang pohon yang memiliki kadar air tinggi untuk diminum. Selanjutnya air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas, yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis dalam berbagai tingkatan atau mukhaffafah, mutajawasitoh, dan mughalazoh. Air sejenis ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, tetapi sifat-sifatnya, warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Yang kedua, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, namun salah satu sifatnya menjadi berubah. Yang ketiga, air yang volumenya sangat banyak atau melebihi 2 kullah, dan kejatuhan air yang mensucikan dan berubah atau tidak berubah sifatnya. Yang ketiga, kita akan membahas air ditinjau dari hukum penggunaannya. Mari kita cermati dan temukan perbedaan hukum penggunaan masing-masing air. Hukum penggunaan air berdasarkan 3 kategorinya adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian air suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan dapat digunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Selain itu, kategori air ini juga dapat digunakan untuk keperluan dalam pelaksanaan amal perbuatan yang disunahkan, seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Selain itu, memenuhi kebutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air suci dan mensucikan juga dapat digunakan untuk keperluan yang mubah hukumnya, seperti memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dalam situasi tertentu, penggunaan air suci dan mensucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Yang pertama, dilarang atau haram. Yang pertama, menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkannya. Kalau kita menggunakan air milik orang lain tanpa diizinkan oleh pemiliknya, maka itu
haram. Yang kedua, bila air dialirkan untuk kepentingan umum, maka air yang terdapat dalam tempat aliran khusus untuk minum juga haram dipergunakan. Ketiga, pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya menjadi lebih parah. Yang keempat, air dalam kondisi sangat panas atau dingin, sehingga membahayakan pemakainya. Yang kelima adalah pemakaian air yang saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi atau tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Yang berikutnya adalah tidak dianjurkan atau makruh. Kenapa air itu disebut makruh? Pertama, air yang sangat panas atau dingin namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh tidak dianjurkan karenanya. Yang pertama, dapat menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan orang yang berwudu. Yang kedua, membuat pelakunya gelisah dan pedihnya atau panas atau dingin. Dan yang ketiga, menyebabkan tergesa-gesa untuk mengakhiri pemakaiannya. Yang keempat, kategori air itu adalah air suci namun tidak mensucikan. Kenapa air suci tapi tidak mensucikan? Hukum penggunaan air suci namun tidak mensucikan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Air suci yang bercampur dengan benda suci. Apabila benda lain yang bercampur dengan air dapat berubah salah satu dari keseluruhan dari tiga sifatnya, warna, rasa, dan bau, maka air tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Namun, air ini tidak boleh dipergunakan membersihkan najis maupun hadas. Selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Apa hukumnya? Hukum menggunakan air mutanajis dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya yang terkena najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Hukum ini berlaku secara umum, baik sifat-sifat air yang terkena najis berubah atau tidak berubah. Yang kedua, air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kullah terkena najis yang tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka hukumnya adalah tidak najis, sehingga dapat dipergunakan membersihkan najis dan hadas. Air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kullah terkena najis yang menjadi berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka hukumnya adalah najis, sehingga tidak boleh dipergunakan najis atau hadas. Demikian pembahasan fikih pada pertemuan yang kedua ini, dan kita akan melanjutkan materi ini pada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi